Kebenaran yang kita baca pada hari ini adalah sebuah kebenaran yang ditulis oleh Lukas. Seorang dokter yang dipakai Tuhan luar biasa menuliskan ini. Lukas ini seorang dokter, Bapak Ibu sekalian, menurut sejarahnya. Ia seorang tabib dan dia dipakai Tuhan menjadi penginjil yang luar biasa, menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Sehingga ia menuliskan ini. Ada dua buku yang ditulis oleh Lukas, yang pertama Injil Lukas dan yang kedua Kisah Para Rasul. Jadi dua buku ini ditulis oleh Lukas. Dia bersaksi, dia mengisahkan lewat tulisan-tulisannya hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Ia sampaikan baik secara individu kepada Theophilus dalam Injil ini, maupun secara kelompok bagi gereja di mana ia menulis Kisah Para Rasul. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca hari ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Sebuah kebenaran yang luar biasa. Kebenaran yang ditulis oleh Lukas di sini dikatakan kebenaran yang ia telah selidiki dengan seksama. Ia telah kaji dengan seksama. Dia bukan hanya sekedar menulis, tapi dia telah melihat, menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, dikatakan. Kemudian ia menggunakan narasumber-narasumber yang dikatakan yang dari semula mereka adalah saksi mata. Jadi yang menjadi narasumber dari penulisan Lukas ini adalah mereka saksi mata yang melihat, mengalami peristiwa-peristiwa ini yang ditulis dalam Injil ini. Dan dikatakan mereka itu pelayan firman. Mereka itu pelayan dari sang firman itu. Mereka itu pemberita-pemberita kebenaran. Pelayan dari Kristus sendiri. Jadi tulisan ini adalah tulisan yang layak untuk dipercayai. Karena ia dibukukan dari hasil penyelidikan yang seksama. Dari saksi mata dan pelayan-pelayan Kristus sendiri. Jadi tulisan ini adalah tulisan yang layak dipercayai sebagai sebuah kebenaran. Sehingga di sini dikatakan supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita baca hari ini adalah sebuah kebenaran. Bukan sebuah mitos. Kebenaran ini bukan sebuah mitos. Ini sebuah kebenaran yang telah melewati proses penyelidikan. Telah dibuktikan dengan sejarah tulisan yang diselidiki sejak awal oleh para penulis Injil. Dan hal ini disampaikan oleh Lukas untuk Theophilus, seorang anak Tuhan yang percaya. Kemungkinan ia adalah seorang pejabat Romawi. Sehingga ia disebut yang mulia Theophilus, orang yang dihargai. Tulisan ini ditujukan untuknya. Supaya ia mempercayai, mengetahui kebenaran. Memegang teguh kebenaran. Lukas menuliskan ini kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan.
Dan sebagai pembukaan dari Injil ini, Lukas menyajikan peristiwa yang luar biasa, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini yang menjadi pembukaan utama dari Injil ini. Bagaimana Lukas menuliskan pemberitahuan tentang kelahiran seorang nabi yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Kenapa hal ini menjadi penting disajikan pada pembukaan surat ini, Bapak Ibu sekalian? Karena Lukas hendak menjelaskan sebuah rencana keselamatan yang Allah akan hadirkan pada peristiwa Natal. Saya sengaja menjelaskan ini kepada kita semua karena kita sedikit lagi akan merayakan Natal, masuk ke bulan Desember dan merayakan Natal. Dan ini adalah hari-hari persiapan kita, hari-hari pranatal, mempersiapkan untuk menyambut perayaan Natal. Jadi saya sengaja menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian, supaya kita benar-benar memahami rencana Allah pada waktu perayaan Natal. Kita memahami rancangan terbaik dari Tuhan. Dan di sini Lukas berusaha untuk menyajikan kepada kita semua sebelum Kristus lahir, yaitu sebuah berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu sekalian, apa pentingnya berita ini bagi kita? Apa pentingnya berita kelahiran Yohanes Pembaptis bagi saya dan saudara? Yang pertama di sini dikatakan kelahiran Yohanes Pembaptis merupakan nubuatan dari Nabi Maleakhi. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Amin. Amin. Dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia mempersiapkan jalan bagi Yesus yang akan segera lahir. Kemudian yang kedua, kelahiran Yohanes Pembaptis dikatakan oleh nubuatan Yesaya bahwa ia akan menjadi suara orang yang berseru-seru di padang gurun untuk meratakan jalan bagi Tuhan. Menyerukan berita pertobatan. Sehingga dikatakan oleh kebenaran yang kita baca tadi, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Karena berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Ini beritanya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi untuk mempersiapkan Natal, penyambutan kelahiran Kristus, Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, dikatakan di sini. Untuk apa? Meratakan jalan yang bergelombang, menimbun jalan yang berlubang-lubang, gunung yang tinggi diratakan, kerikil-kerikil di jalan dibersihkan sebelum Natal itu tiba. Itu sebabnya Yohanes diutus duluan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dengan jalan menyerukan berita Injil, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi sebelum saya dan saudara merayakan Natal, harus dipastikan jalan sudah dipersiapkan bagi Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jalan harus mulus. Jalan yang rata, yang bengkok diluruskan. Yang bergelombang diratakan. Yang berlubang-lubang ditimbun. Sebelum Natal. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini berita yang mau saya sampaikan bagi kita semua.
Jadi ketika saya dan saudara merayakan Natal, yang bengkok-bengkok itu tidak ada. Amin. Amin. Yang bergelombang-bergelombang itu tidak ada. Yang bergunung-gunung itu semua tidak ada, sudah diratakan. Kerikil-kerikil di jalan sudah dibersihkan. Amin. Amin. Kesehatan yang tersendat-sendat Tuhan sudah lancarkan semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini mujizat sebelum Natal itu luar biasa. Lukas menceritakan kepada saya dan saudara, di sini ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Dalam rombongan imam itu ada 24 rombongan. Jadi mereka selalu mendapatkan jadwal undian untuk mempersembahkan korban di bait Allah. Jadi dari Imam Harun itu, Imam besar Harun memiliki keturunan dengan 24 rombongan nabi, rombongan pelayan, kelompok-kelompok pelayan lah misalnya ya. Kayak kelompok singer, kelompok pemusik, kira-kira begitu gambaran ya. Ini 24 kelompok. Dan Abia ini kelompok ketujuh yang mendapatkan undi untuk mempersembahkan korban di bait Allah. Jadi dia adalah salah seorang imam yang bertugas membakar ukupan di bait Allah, yang memimpin rombongan ketujuh dari keturunan Harun. Dikatakan istrinya bernama Elizabeth dan mereka sudah tua, sudah lanjut umur. Tapi firman Tuhan berkata di sini, keduanya orang benar di hadapan Allah, hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kedua orang tua ini hidup benar di hadapan Allah. Imam Sakaria hidup benar di hadapan Allah. Dalam menjalankan hukum Taurat ia tidak bercacat. Dan dia salah seorang ketua rombongan ketujuh, rombongan Abia. Ketika diundi ia mendapat tugas membakar ukupan di bait Allah. Ia tetap melayani dari masa mudanya sampai sudah suntuk umurnya, sampai sudah tua melayani dalam bait Allah. Ia dikatakan orang benar dan tetap setia melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi dalam kesetiaannya firman Tuhan berkata begini, tetapi mereka tidak memiliki anak. Dalam kesetiaan mereka melayani Tuhan, menghabiskan hari-hari hidup mereka di bait Allah. Dikatakan di sini, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Dan bagi orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh tulisan ini, dikatakan tidak memiliki anak itu bagi orang Yahudi adalah sebuah aib. Memang bukan dosa, tapi aib bagi orang lain. Menjadi buah bibir orang, menjadi perbincangan orang. Dan di sini ketika Imam Sakaria masuk ke dalam bait Allah, mempersembahkan atau membakar ukupan, ketika ia sementara berdoa dan membakar ukupan kepada Tuhan, tiba-tiba seorang malaikat berdiri di sebelahnya dan berkata, Sakaria, Sakaria. Dan pada saat itu dikatakan Sakaria ketakutan. Tapi malaikat itu berkata, jangan takut Sakaria, aku menyampaikan kabar baik kepadamu. Istrimu Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yohanes. Wah, kaget. Sementara melayani dapat berita luar biasa, berita mustahil. Sampai Sakaria bilang, bagaimana mungkin saya ini sudah tua, istri saya sudah tua. Tidak mungkin.
Apa tandanya saya bisa percaya? Tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat. Lihat ini Bapak Ibu sekalian. Sakaria ini imam yang melayani di bait Allah. Tapi ketika berita mustahil datang kepadanya, dia masih tidak percaya. Dia masih tidak percaya. Bagaimana mungkin aku sudah tua dan istriku juga sudah tua? Tidak mungkin. Tapi di sini ketika Allah mengunjungi manusia, ketika Allah melawat manusia, tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tidak ada yang mustahil. Sampai malaikat itu berkata kepada Sakaria, Sakaria, saya ini Gabriel. Nama lainnya Jibrail. Ya, nama lain Gabriel itu kan Jibrail, pendeta Jibrail. Ya. Sakaria, kalau kau tidak percaya, saya Jibrail. Saya malaikat Gabriel. Kalau kau tidak percaya, paling tidak minimal ini jaminan, ini malaikat. Bapak Ibu sekalian, saya baca-baca dalam Alkitab soal kunjungan Allah. Mungkin ini kunjungan Allah setelah ratusan tahun. Kunjungan malaikat bagi imam-imam Yahudi. Sejak Nabi Maleakhi sampai masa perjanjian baru ada 400 tahun. Masa kekosongan. Tidak pernah Allah berbicara bagi manusia. Tapi kita lihat, menjelang Natal, Allah datang dan berbicara kepada manusia melalui malaikat Gabriel. Allah datang berinisiatif berbicara kepada manusia. Dikatakan, aku Gabriel yang melayani Allah, Sakaria. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu. Kenapa engkau tidak percaya? Dan karena engkau tidak percaya, mulai hari ini engkau akan bisu. Karena engkau tidak percaya, mulai hari ini engkau akan bisu. Dan Alkitab berkata benar, Sakaria bisu selama 9 bulan lebih. Dia bisu sampai Yohanes lahir. Baru Sakaria bisa berbicara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kecenderungan kita manusia. Dalam kesetiaan kita melayani, mengiring Tuhan, kadang-kadang kita juga tidak percaya hal-hal yang mustahil yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Betul tidak Bapak? Sampai Tuhan menunjukkan caranya untuk melatih saya dan saudara bagaimana bisa percaya kepada kemustahilan Allah. Tuhan membuat Sakaria menjadi bisu supaya ia bisa percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Seorang kakek dan seorang nenek bisa memperoleh anak. Sakaria lupa kalau Allah pernah melakukan itu kepada Abraham dan Sarah. Harusnya sebagai seorang imam, ia mengingat apa yang pernah dilakukan dalam sejarah nenek moyang Israel. Dan ketika persoalan itu diperhadapkan kepadanya, Sakaria pun tidak percaya. Sampai Allah membuat dia bisu. Selama 9 bulan lebih sampai Yohanes lahir. Dan Allah menunjukkan kuasa yang luar biasa lagi. Dikatakan pada waktu Yohanes lahir, terlepaslah lidahnya dan ia bisa berbicara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari persoalan ini kita belajar, dari masalah ini kita belajar bahwa Allah sudah mempersiapkan rancangan terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Menjelang kelahiran Kristus, Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan. Karena ada rancangan penyelamatan terbesar yang akan segera terjadi. Kerajaan Allah sudah dekat. Untuk menyambut kerajaan itu harus ada pertobatan dari semua orang. Untuk menyambut pemerintahan Allah yang akan segera datang itu, semua orang harus hidup dalam pertobatan.
Karena hanya orang-orang yang hidup dalam pertobatan yang berhak dekat dengan kerajaan itu, yang berhak tinggal dalam kerajaan itu, yang berhak hidup dalam kerajaan itu, yang berhak menikmati berkat-berkat dari kerajaan itu. Oleh karena itu berita penyelamatan ini yang disampaikan oleh Lukas bagi saya dan saudara melalui keluarga Zakaria dan Elizabeth menjadi berita kebenaran yang luar biasa. Hal yang kedua, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menggenapi rencananya bagi saya dan saudara. Amin. Mungkin ada orang yang menganggap mustahil, tidak mungkin ada anak di masa tua. Tapi Alkitab berbicara dengan jelas, tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau hari-hari ini, akhir-akhir ini, saya dan saudara sedang berhadapan dengan kemustahilan dalam hidup ini, percaya Tuhan saya dan saudara, Tuhan yang menembus batas-batas kemustahilan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan. Sekalipun Zakaria tidak percaya, rancangannya tidak pernah gagal bagi Zakaria. Demikian pun Allah mengajarkan saya dan saudara. Sekalipun mungkin kita tidak percaya kepada kemustahilan yang Allah lakukan, rancangannya bagi kita tetap menjadi rancangan damai sejahtera yang mendatangkan harapan masa depan yang luar biasa bagi kita. Rancangan Allah tidak mungkin gagal hanya karena saya dan saudara tidak percaya. Rancangan Allah tidak mungkin berhenti hanya karena kita tidak percaya. Dia akan terus mengajarkan kita dengan caranya sampai kita percaya dan berserah kepadanya. Sebagaimana Zakaria diajar, seorang imam Allah ini diajar oleh Allah supaya mempercayai kemustahilan Allah. Dan Allah membuat dia menjadi bisu untuk sementara waktu, hanya untuk membuktikan bahwa Allah berdaulat dan berkuasa atas seluruh kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini sekali lagi kita sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang mustahil bagi kita, jangan takut. Kita punya Allah yang dapat melakukan perkara yang jauh lebih dahsyat dari apapun. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, beda sekali Imam Zakaria dengan Elizabeth. Bapak Ibu perhatikan di sini. Apa yang dikatakan oleh Elizabeth? Dalam ayat 25 dikatakan begini, ini suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Zakaria beda dengan Elizabeth. Elizabeth bilang ini perbuatan Tuhan bagiku. Elizabeth menerima itu, apa yang terjadi dalam hidupnya sebagai perbuatan Tuhan bagi hidupnya. Dan dikatakan ia telah berkenan menghapus aibku di depan orang. Elizabeth percaya dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya dan Zakaria. Ia berkata, ini suatu perbuatan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, itu adalah bagian dari perbuatan Tuhan kita. Amin. Amin. Mungkin kita suami dengan istri bisa berbeda dalam menanggapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita lihat di sini, dalam segala hal mereka tetap memandang kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Zakaria ragu, tapi Elizabeth percaya. Mungkin suamimu tidak percaya, tapi engkau masih percaya. Atau mungkin istrimu tidak percaya, tapi suami bisa percaya. Inilah kekuatan yang harus dipadukan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kehidupan berjemaat, supaya kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Kan tidak semua suami-suami ini kuat, betul tidak Bapak Ibu?
Jangan lihat kami suami-suami ini kelihatan badan kekar, angkat barbel kuat. Kalau ada masalah hancur dalam juga. Nangis juga Bapak Ibu, betul tidak? Jangan lihat kekar-kekar pakai yuket jalan, kekar kayak kakak Ben, kekar gitu ya. Kena masalah sedikit selesai juga. Hancur juga, nangis juga, bisa berteriak Tuhan tolong juga. Makanya butuh istri-istri yang luar biasa untuk dukung mereka. Amin. Sebab di balik suami yang sukses, kata orang dunia, ada istri yang mendukung. Maka perbanyaklah istri-istri, bukan ya, supaya suami semakin berhasil. Itu salah. Salah ya, jangan ya. Karena dengan ikut slogan ini suami-suami mulai senang. Di balik suami yang hebat ada istri yang mendukung. Jadi perbanyak istri supaya suami semakin berhasil. Tidak begitu Bapak Ibu, salah itu. Jadi suami istri harus saling mendukung dalam keluarga sekalipun ada persoalan. Amin. Sekalipun ada masalah, kalau seseorang lemah yang satu kasih kuat. Gitu Bapak Ibu ya. Harus kasih kuat. Kalau istri lemah, suami yang kasih kuat. Kalau suami lemah, istri yang kasih kuat. Tapi suami juga jangan terlalu gengsi nah. Giliran istri tegur, Pak ini jarang berdoa. Kenapa? Memang saya berdoa sendiri. Kenapa? Bapak ini sudah tidak pergi gereja. Saya juga gereja di tempat kerja. Jangan begitu Bapak. Kalau suami istri kasih ingat, cobalah mengalah juga sedikit. Amin. Kalau istri kasih ingat atau apa, suami kasih ingat istri, mama pergi gereja dulu. Saya ini kayak duda ini, main gereja sendiri. Padahal ada suami, ada istri. Coba juga istri-istri mengalah sedikit. Amin. Bapak saya pergi sendiri, saya banyak urusan ini. Piring-piring di dapur belum selesai, anak-anak belum ini. Bapak sendiri pikir Yesus, masih banyak urusan di rumah ini. Bapak Ibu sekalian, suami istri harus saling, anak-anak harus saling. Amin. Sebelum Natal, Yohanes datang dikatakan, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Amin. Ini bicara apa? Akan ada pemulihan dalam keluarga. Harus ada pemulihan dalam keluarga. Hati bapak-bapak berbalik bagi anak-anak. Amin. Hati suami-suami berbalik kepada istrinya. Hati istri berbalik kepada suaminya. Jangan hati suami-suami berbalik kepada istri yang lain, gitu ya. Jangan hati istri-istri berbalik kepada suami yang lain, kepada yang lain. Jangan hati bapak-bapak, ya puji Tuhan, berbalik kepada anaknya ya. Jangan kepada yang lain. Sebab banyak sekali hati orang tua tidak kepada anak-anak, hati istri, hati suami tidak kepada suami atau istri mereka, tapi lebih kepada yang lain. Jangan Bapak Ibu, harus berbalik. Ada pemulihan dalam keluarga. Hati suami harus berbalik kepada istri, hati istri berbalik kepada suami, hati orang tua berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak berbalik kepada orang tua. Sebab ada anak-anak juga yang tidak ingat orang tua. Betul tidak? Ada anak-anak di sini? Ada? Ini anak-anak semua yang di sini kan dari orang tua ini. Betul kan, dari orang tua kan? Nah ingat orang tua, berbalik juga bagi orang tua supaya kita punya hati bagi orang tua. Amin. Ada kepedulian juga. Ini bicara soal pemulihan keluarga sebelum Natal. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi di sini sebagai rancangan Allah yang luar biasa yang datang menyapa manusia. Setelah sekian lama Allah tidak berbicara. Malaikat Gabriel datang menyapa Zakaria di bait Allah, menyatakan mujizat. Malaikat bertemu dengan Zakaria di bait Allah, menyapa dia di sana. Bagaimana dengan saya dan saudara?
Adakah hari ini kita disapa Tuhan di gereja? Amin. Saya percaya Allah menyapa kita hari ini di sini. Dia sedang menyapa saya dan saudara. Dia ada di sebelah kanan kita. Dan dia sedang menyapa kita satu persatu. Hai anakku, apa kabarmu hari ini? Kau kuat ya kalau kau punya masalah? Kau sembuh, kau yang sakit. Kau yang putus asa bangkit ya. Ya, mungkin kau yang ulang tahun, selamat ulang tahun untukmu, Bapak Excel, gitu ya. Iya. Kita ada di sini dan yang sedang menyapa saya dan saudara. Mungkin kita tidak tahu, tapi ada tangan yang tak terlihat sedang ada di samping saya dan saudara dan menguatkan kita. Kalau dia menyapa Zakaria dalam bait Allah, sementara ia berdoa membakar ukupan, dia juga menyapa saya dan saudara hari ini di sini untuk menyatakan mujizatnya bagi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Adakah hari-hari ini engkau sudah jarang disapa Tuhan? Atau mungkin engkau jarang menyapa Tuhan? Hari inilah kesempatan bagi kita untuk saling menyapa. Allah datang mengunjungi Zakaria di bait Allah. Dia datang mengunjungi saya dan saudara di sini hari ini. Apa respon kita? Respon kita seperti Zakaria yang tidak percaya dengan kunjungan Tuhan? Tidak percaya dengan mujizat Tuhan? Tidak usah Tuhan kasih bisu saya dan saudara. Amin. Tidak perlu. Saya dan saudara pasti percaya Tuhan. Amin. Atau perlu mujizat bisu juga supaya bisa percaya? Tidak perlu. Tidak perlu. Kita tidak perlu dibisukan Tuhan. Cukup dia ingatkan saya dan saudara dan kita percaya. Ini cara Tuhan mendidik kita. Cara Tuhan melawat saya dan saudara. Cara Tuhan membawa kita kembali kepadanya secara luar biasa. Karena ada rancangan terbesar yang dia persiapkan bagi saya dan saudara. Khotbah Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Setiap lembah akan ditimbun, setiap bukit akan menjadi rata. Dan semua orang akan melihat pertolongan yang daripada Tuhan. Itulah kabar yang disampaikan Yohanes. Itulah berita yang disampaikan Yohanes. Yang dibawa oleh keluarga Zakaria. Di mana Tuhan telah menyatakan mujizatnya bagi mereka. Hari ini Bapak Ibu sekalian. Saya sungguh percaya. Tuhan mau menyatakan mujizatnya bagi kita. Tuhan sudah mengunjungi kita dan menyapa kita hari ini. Mari percayalah kepada janjinya. Sekalipun itu mustahil. Andalkan dia dalam segala hal. Sekalipun itu mustahil. Seperti pujian kita dikatakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lejap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Tuhan selama-lamanya. Adakah hari ini kita meragukan Tuhan? Saya ajak kita semua. Berkata seperti Elizabeth berkata. Ini adalah perbuatan Tuhan bagiku. Dan ia telah menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Buat renungan firman Tuhan hari ini. Saya ajak kita semua tundukkan kepala kita. Saya rindu kita menaikkan pujian tadi.